الحمد لله الذي وفق من شاء من عباده واكتساب أكمل السعادات. أشهد أن لا إله إلا الله المتصف بجميع الكمالات، وأشهد أن سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأنجم النيرات. أما بعد فيا عباد الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ما استطعتم. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Al-Fakir mengajak diri sendiri maupun hadirin, sama-sama kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan dengan berusaha untuk selalu mengingat Allah dan tidak melupakannya, berusaha senantiasa untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, dan berusaha untuk senantiasa yang telah dilimpahkan Allah kepada kita dan tidak mengkufurinya. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Fussilat ayat 53 Allah berfirman: Sanu wa bi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Sanurihim ayatina fil afaq. Kami, kata Allah, akan memperlihatkan tanda-tanda kebesaran. Wa bi anfusihim, dan kami juga akan memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami pada diri mereka manusia. Di dalam diri manusia ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, sungguh ia telah mengenal Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau mengatakan, mengenal diri adalah kunci untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Logikanya sederhana, karena diri sendiri ada dan kita tidak mengenal diri kita, bagaimana mungkin kita akan mengenal yang menciptakan diri kita, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal diri sendiri tentu bukanlah hanya sebatas fisik yang ada pada diri kita. Tubuh kita, anatomi tubuh manusia juga bukan atribut yang menempel pada diri manusia. Jabatan, profesi, status ekonomi, prestasi dan dasar, yakni yang kalau kita renungi, tentunya pertanyaan ini butuh jawaban yang tidak singkat dan tidak sesederhana. Apa itu pertanyaan dasar? Dari mana kita datang? Kemana kita akan kembali? Apa tujuan kedatangan dan singgah kita di bumi ini, dan di mana sebenarnya tempat hakiki kebahagiaan? Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, secara singkat sebenarnya sudah hafal di luar otak kita sekalian. Siapa kita? Kita manusia. Dari mana kita akan kembali? Jelas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tujuan kita di sini? Yakni menyembah Allah. Di mana kebahagiaan yang hakiki akan kita peroleh di akhirat nanti, yakni jannatun naim. Tapi hal mampu kita meresapi, menjiwai, yang sehingga memberikan pengaruh terhadap aktivitas perbuatan kita sehari-hari. Saudara hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
lebih jauh diri manusia ada 3 sifat. Sifat ini selalu mewarnai kehidupan kita setiap hari. Pertama yang disebut dengan sifat bahaim, sifat-sifat binatang. Hidupannya cuman makan, minum, kawin, berantem. Begitulah binatang. Dan karakteristik ini sama persis yang ada pada diri kita manusia. Binatang makan, kita makan, binatang makan. Kita minum, binatang minum. Kita kawin, binatang kawin. Kita berantem, binatang berantem. Inilah sifat bahaim yang ada di dalam diri kita. Lebih mendominasi di dalam diri kita, maka kedudukan manusia sama dengan binatang. Saudara-saudara, hidup hanya sebatas perut kenyang, melampiaskan biologis, berkelah, cenderung mengabaikan ibadah yang merupakan tujuan diciptakannya manusia. Lalu sifat yang kedua yang ada di dalam diri manusia, yakni sifat syaitan. Setan memiliki karakter menyesatkan, mengajak kepada kerusakan, kehancuran, kemaksiatan, kebatilan. Singkatnya, kesimpulannya, setan adalah visi misi Subhanahu wa ta'ala. Begitulah sifat ini menempel di dalam diri manusia ketika jauh dari nilai-nilai agama, mengabaikan perintah-perintah Allah, cenderung melakukan. Maka apabila sifat syaitan mendominasi di dalam diri manusia, maka kata Allah, balhum adol, disinilah lebih rendah daripada binatang kedudukannya, yakni jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, yakni yang ada sifat yang ada pada dalam diri manusia, sifatul malaikah, karakteristik watak yang dimiliki oleh malaikat. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah bosan taat kepada Allah, selalu mematuhi perintahnya. Begitulah apabila dia, maka kita kuat ibadah, kita ringan melaksanakan ibadah, enteng senantiasa hidup kita dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sifatul malaikah mendominasi di dalam diri kita manusia. Saudara hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya tidaklah mudah untuk selalu taat kepada Allah, karena merupakan cobaan, ujian buat kita. Saudara hadirin yang berbahagia, oleh karena itulah Imam Al-Ghazali menggambarkan bahwa diri manusia seperti kerajaan, yakni yang tersusun dengan empat. Yang digambarkan adalah hati manusia. Yang kedua adalah perdana menteri, yang digambarkan adalah akal manusia. Yang ketiga adalah pemungut pajak, yang digambarkan adalah syah, adalah keamanan, yang digambarkan adalah oleh amarah. 3, 4 dari terakhir ini, syahwat, kepentingannya adalah hanya untuk mencari kesenangan dan keuntungan. Amarah adalah sifatnya untuk mengamankan diri sendiri dari berbagai lawan dan musuh. Manakala syahwat dan amarah tidak dikendalikan oleh akal, yakni dikontrol oleh perdana menteri, dia akan liar. Syahwat akan liar, amarah akan liar, maka kita cenderung seperti binatang, saudara-saudara. Begitu pula dengan akal, perdana baik atau buruk, memahami, mengerti. Tapi kalau akal tidak dikendalikan oleh hati yang merupakan raja,
siap-siap akal akan liar, akan menipu, akan berbuat curang, akan berbuat hal-hal yang tidak baik. Sudah saja sangat berat, yakni mengawasi dalam rangka apa? Agar bagaimana pemerintahan kerajaan tetap berjalan dengan baik. Maka raja yang bijaksana, hati yang baik, timbul pertanyaan bagaimana untuk selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hati untuk selalu berjuang dengan keras sekuat tenaga untuk selalu mendapatkan petunjuk dari Allah, sebagaimana firman diannahum subulana. Dan orang-orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam rangka mencari keridhaan kami, kata Allah, pasti kami akan berikan jalan petunjuk, jalan yang lurus dari Allah Subhanahu wa taala. Kerja keras dalam rangka untuk senantiasa taat kepada Allah, yang pastinya Allah akan berikan jalan yang terbaik. Mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah oleh Allah, dijadikan orang-orang yang selamat dunia akhirat, beruntung dari bisikan setan, dan senantiasa kita dalam takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fi kitabihil karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala Adama bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi khulafai rasyidin Sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat hum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma sallimna wal muslimin khususan fi Palestin wa afina wal muslimina ya latif wal muslimin ikfina syarraz zalimin najjina minal qaumil kafirin minal qaumil yahudin wa nasranin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wal bil adli wal ihsan wa itaidil qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.